Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelajaran yang berlalu lah selesai, yaitu wujud sifat wujud ya. Sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita mengimaninya. Sekarang ya, tambahan pelajaran adalah sifat yang kedua yang wajib. Makna wajib di sini pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitunya qidam. Kita awali membaca shadnya musannif. Musannifnya adalah Imam Sanusi rahimahullah taala. Tulisan beliau ya, di dalam kitab ini kita baca lafaznya wal qidamu syarah disyarah oleh Imam Al-Barahin Ad-Dasuki. Wal asahu annal qidama sifatun salabiyatun ay laysat bimakna mawjudin fi nafsiha ya kal ilmi masalan ya, wa innama huwa ibaratun an salabil adami sabiqi alal wujudi wa in syi'ta qulta wa ibaratun an adamil awaliyati lil wujudi wa in syi'ta qulta wa ibaratun an adami iftitahil wujudi wal ibaratus salasu bimakna wahidin hadza maknal qidami fi haqqihi ta'ala bi'atibari dzatihil aliyati wa sifatihil jaliyati saniyati wa amma maknahu idza utliqa fi haqqil hadisi kama idza qulta masalan hadza bina'un qadimun wa urjunun qadimun fahuwa ibaratun an tuli muddati wujudihi. Lah sehingga itu baca lafaz ya, mari kita terjemah dan keterangannya. Yang kedua yang wajib bagi kita mengenal ya sifat Allah Subhanahu wa taala pasti ada pada Allah adalah qidam namanya. Qidam, al-qidamu. Syarah wal asahu, dan bermula pendapat al-asah yang kuat ya daripada para ulama-ulama mutakallimin. Nah, inilah dia yang dikatakan qidam, bahwa sesungguhnya qidam adalah sifat salbiyah namanya. Kalau wujud di pelajaran yang berlalu sifat nafsiyah. Nah, kalau qidam sifat salbiyah. Apa arti salbiyah? Nah, inilah dia. Laisat bimakna mawjudin fi nafsiha. Ya. Tiada dia sifat dengan pengertian bisa diperoleh dirinya sifat tersebut. Jadi diri sifat itu tidak bisa diperoleh dirinya. Bukan tidak bisa ya, tidak diperoleh dirinya. Kalau tidak bisa berarti bisa ya, berarti ya ada dirinya. Tetapi yang dimaksud dengan sifat salbiyah adalah sifat yang tiada ya dengan pengertian bisa diperoleh dirinya. Tidak bisa diperoleh dirinya. Mana contoh yang bisa diperoleh ini? Seperti ilmi ya. Ilmu itu bisa diperoleh dirinya. Andai kata terbuka batasan pandangan namanya hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu bisa dilihat. Tapi qidam yang menjadi sifat bagi Allah, andai kata terbuka hijab ya batasan pandangan pun tidak bisa dilihat. Jadi
Kenapa dinamakan dia sifat padahal dia tidak ada. Nah, qidam itu tidak ada. Adanya pada zihin faqat, dalam otak saja. Karena bernalar akal bahwa qidam itu pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau terbuka hijab tidak bisa dilihat. Jadi pandangan otak saja. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud nanti di dalam definisi yang kedua daripada salbiyah tersebut. Hanya saja ini kan. Wa innama boleh juga, dan hanya saja hiyanya qidam ibaratun. Ibarat itu boleh ditafsir dengan pandangan otak. Satu ibarat, satu pandangan otak dari tidak ada tidak. Tidak ada tidak ya. Tidak ada tidak yang mendahului di atas wujud. Jadi wujud tidak didahului oleh tidak. Itulah makna qidam. Jadi makna qidam adalah tidak didahului wujud Allah oleh tidak. Itu kesimpulannya. Kan paham kita itu bahwa sebenarnya qidam adalah satu ibarat dari tanggal tidak yang mendahului di atas wujud. Tanggal artinya enggak ada. Enggak ada tidak mendahului akan wujud. Jadi batu ya enggak berawal wujud Allah. Nah, itulah kesimpulannya. Enggak berawal wujud Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada dalil nanti insyaallah ya. Kalau berawal wujud Allah, berarti Allah itu sama dengan kita. Maka terjadi dur wa tasalsul. Padahal dur wa tasalsul mungkin di pelajaran yang berlalu di kelas 5 di dalam kitab Fathul Majid yang kita pelajari ya, padahal di dalam kitab Fathul Majid yang mungkin telah kamu pelajari. Kalau tidak qidam Tuhan sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, apa yang terjadi? Dur wa tasalsul. Dur tasalsul kamu mungkin sudah mengerti ya. Nah, wa in syi'ta, dan jika engkau ingin lagi atau engkau kehendaki, katalah oleh engkau, hiyanya qidam itu satu pandangan otak, boleh juga. Ibarat satu pandangan otak yang dihasilkan oleh pemikiran. Satu pandangan otak dari tidak berawal bagi wujud. Boleh juga itu definisi daripada qidam. Satu ibarat daripada tidak berawal bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Tidak berawal, tidak bermula. Lah dua definisi daripada qidam. Yang ketiga, wa in syi'ta, dan jika engkau ingin lagi, jika engkau kehendaki lagi, qulta, katalah oleh engkau, hiyanya qidam satu ibarat, satu pandangan otak dari tidak ada permulaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermula wujud Allah. Wajib bagi kita mengiktikad karena berdalil akal. Karena akidah atau tauhid ini dalilnya akli. Ya, dalilnya akli. Jadi itulah yang ketiga dari ya definisi atau kaidah bagi qidam atau ya maksud dari qidam. Ta'rif ya boleh, ta'rif. Karena ta'rif menyampaikan kepada mu'araf telah kamu pelajari dalam ilmu mantiq itu. Wa innamal salah saya. Wal ibaratus salasu bimakna wahidin. Dan ibarat, ibarat di sini bukan yang tadi lagi, ucapan yang tiga itu maksudnya. Ucapan daripada syarah tentang mentafsirkan atau memaknakan akan qidam. Itu maksud ibarat di sini. Dan bermula ibarat yang tiga dengan pengertian yang satu. Itulah makna qidam. Jadi sembaranganlah mana yang diinginkan daripada salah satu yang tiga tadi. Ketiga-tiganya dengan makna yang satu tadi. Itulah makna qidam pada hak Allah Ta'ala dengan memandang akan zat hadza itulah makna qidam.
Ya, hadza maksudnya yang tiga tadi, itulah makna kidam. Bagi kita sembarangan mana yang cepat kita ambil pengertian dari salah satu yang tiga tadi, ya sudah menyampaikan akan ya paham kita, bahwa menyampaikan paham atau pengertian kita kepada makna kidam. Jadi ketiga-tiganya sama, itu dengan maksud, itulah maksud hadza maknal kidam, ini itulah makna kidam pada hak Allah Ta'ala, dengan memandang zatnya yang maha tinggi dan sifatnya yang jaliyah, yang indah lagi bagus. Habis lah paham tuh mungkin ya. Tapi ya kalau di kelas, di ruangan kelas tentu kamu mungkin bertanya, sehingga kurang pula apa saya ya, kurang apa namanya, kurang gairah pula melalui melalui daring ini ya. Tapi karena terpaksa ya bagaimana lah. Allah sehingga itu Allah Ta'ala alam bisa.